Jadi kalau Olimpiade udah nggak ada tuh atlet mereka pakai Nike atau Adidas gitu, nggak ada. Makanya mereka leaning. I'm sitting in Tastians. It's China's answer to McDonald's. Jadi ya mau dari pihak Amerika ataupun Cina, mereka sebenarnya sama-sama rese ya. Walaupun ya sebenarnya sama-sama butuh juga. Dulu kita kan udah pernah ngebahas tentang berubahnya pasar handphone dunia ya. Yang selain disebabkan karena orang-orang mulai beralih ke dumb phone, ke HP bodoh, ke HP jadul, itu juga kan disebabkan karena bangkitnya brand-brand dari Cina ya. Dan hal ini ngebikin penjualan Apple secara global sampai menurun drastis kan. Nah, tapi ternyata di Cina, perusahaan Amerika yang ngalamin penurunan kayak gini tuh nggak cuma Apple loh. Nggak cuma bidang teknologi doang. Merek-merek gede lain kayak Starbucks, McD, Nike, H&M, Tesla, dan banyak lainnya itu juga ikutan menurun. Nah ini kira-kira kenapa ya perusahaan-perusahaan ini bisa kehilangan pasar mereka di Cina? Apa ini disebabkan karena munculnya brand saingan yang lebih oke? Atau ada alasan lainnya nih? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa merek-merek besar Amerika mulai tersaingi di Cina. Di Learning by Googling. Ya, selama ini Cina tuh kan selalu jadi salah satu tujuan utama investasi global kan. Soalnya mereka dianggap punya pasar yang potensial banget. Ya gimana nggak potensial? Dengan penduduk sebanyak itu pasti kan jadi banyak banget bisnis-bisnis atau brand-brand yang tertarik buat investasi di sana. Termasuk brand-brand dari Amerika. Kalau menurut The Diplomat, setelah Cina ngebuka diri buat bisnis dan investasi asing di bawah pemerintahan Deng Xiaoping di akhir 70-an dan awal 80-an, dari situ perusahaan Amerika tuh mulai banyak yang datang ke Cina. Dan akhirnya sejak momen itu selama puluhan tahun, Cina tuh selalu jadi prioritas utama dalam ekspansi perusahaan-perusahaan Amerika. Karena ya balik lagi, populasi penduduknya menjanjikan banget kan Cina kan. Nih lu bayangin aja, perbandingannya tuh setiap 1 dari 5 orang di dunia adalah orang Cina. Makanya kalau kita bisa nguasain pasar Cina, kemungkinan bisnis kita tuh bakal terus lanjut. Terus juga kalau menurut laporannya Global China di Brookings Institute disebut, jumlah kelas menengah di Cina tuh selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Disebut di tahun 2000, jumlah kelas menengah di Cina tuh cuma sekitar 3,1% doang dari total populasinya. Nah, tapi terus di tahun 2018, jumlahnya naik pesat tuh, jadi 50,8%. Atau ya berarti lebih dari setengah penduduk Cina itu kelas menengah. Dan 15% dari kelas menengah ini adalah Gen Z. Yang emang lebih konsumtif dan suka sama hal-hal berbau teknologi dan barang-barang trendy. Nah dengan tren pasar yang kayak gini, harusnya produk-produk Amerika bisa menonjol dong di sana. Harusnya mereka bisa nguasain pasar Cina dong. Harusnya. Tapi kenyataannya penjualan mereka di Cina justru menurun terus nih. Mulai dari perusahaan fast foodnya, kopinya, bajunya, sepatunya, HP-nya, sampai mobil listriknya. Semuanya nunjukin penurunan loh di Cina. Nah lo. American brands have had a near free run at the Chinese market for decades, but that's coming to an end. I think to lose out on China is a huge missed opportunity, not just in terms of dollars, but in terms of cementing your brand presence in one of the largest consumer markets in the world. Iya, jadi kalau menurut CBS News di tahun 2024 ini, buat pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan asing dari Amerika, Jepang, Eropa, dan Korea yang ada di Cina, mereka tuh justru lebih banyak keluar uangnya daripada dapetin uangnya. Nih, kalau menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, investasi langsung dari Amerika ke Cina tuh turun sebanyak 14% dari tahun 2023 ke 2024. Kenapa bisa turun? Ya, apalagi soalnya banyak banget perusahaan yang ngalamin kerugian. Dan mereka juga nggak ngeliat gimana prospek mereka ke depannya nanti. Jadi udah kan rugi, masa depannya suram lagi. Makanya kalau menurut AmCham Shanghai, American Chamber of Commerce in Shanghai, mereka bilang cuma 47% dari perusahaan Amerika yang optimis sama prospek bisnis mereka di Cina. Sisanya pada pesimis, sisanya pada nggak yakin kalau mereka bisa bertahan dan ngelanjutin bisnisnya di Cina. Terus juga masih menurut laporannya dari AmCham Shanghai disebut, cuma 66% perusahaan Amerika di Cina yang ngedapetin keuntungan di tahun ini. Dan ini adalah persentase paling rendah sejak AmCham Shanghai didirikan di tahun 1999. Atau buat contoh beberapa perusahaannya, kalau menurut CNBC, di awal tahun ini keuntungan Apple di Cina tuh berkurang sebesar 24%. Terus Starbucks 14% dan Nike 19%. Dan penurunan pangsa pasar Amerika ini jadi ngebikin pasar dagang Uni Eropa ikut-ikutan kepikiran nih. Mereka jadi ikut-ikutan nganggep kalau pasar di Cina makin kesini makin nggak menjanjikan nih. Lebih gede resikonya daripada prospek untungnya.
Mereka jadi ikut-ikutan mikir kayak gitu. Dan ini kalau ditanya penyebabnya, penurunan berbagai sektor dan brand Amerika di Cina tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau menurut survei dari US China Business Council disebut, alasan terbesar kehambatan investasi Amerika di Cina tuh disebabkan oleh hubungan geopolitik yang nggak stabil. Sama disusul juga oleh kondisi ekonomi di Cinanya sendiri yang emang lagi ngalamin penurunan. Terus alasan lainnya yang paling gua highlight karena belum pernah kita bahas juga, karena di Cina, brand-brand lokalnya tuh mulai pada bangkit dan nyaingin brand-brand besar. Khususnya brand-brand dari Amerika. Ini kita bahas satu-satu deh ya faktor-faktornya ya. Dari yang gua highlight dulu deh. Dari persaingan lokal brandnya. Jadi kalau menurut Asomak Italy, keuntungan Nike di Cina tuh udah merosot tajam banget. Soalnya di sana muncul brand-brand saingan lokal yang sejenis. Salah satunya tuh ini nih, Li-Ning. Brand yang didiriin sama atlet gimnastik yang dulu jadi juara Olimpiade Los Angeles 1984. Atlet yang namanya Li-Ning juga. Jadi nama dia dijadiin nama brandnya tuh. Nah, merek Li-Ning ini tuh sekarang tuh jadi brand dengan pertumbuhan paling cepat di Cina. Dengan peningkatan keuntungan sebesar 22% dari tahun 2023. Terus juga waktu Olimpiade Beijing 2022 sama Olimpiade Paris 2024 kemarin, Li-Ning juga nih jadi brand yang dipakai sama atlet-atlet dari Cina. Khususnya atlet tenis meja, menyelam, sama menembak. Dan berkat ini jadi makin terkenal nih brandnya nih. Apalagi mereka dianggap sebagai brand yang patriotis juga kan. Lokal pride-nya dapat banget jadi. Ya namanya produk lokal punyanya pahlawan Olimpiade, ya pasti dapet lah semangat patriotisnya. Keren. Tambahan dikit, gue baru inget, Li-Ning juga tuh jadi pihak yang handle produksi seragam timnas Indonesia di Olimpiade Paris dan Tokyo loh. Buat yang di Paris tuh bajunya yang ini, inget kan lo? Nah ini ternyata diproduksinya sama Li-Ning nih. Oke juga. 绝对属于自己，主宰。这一秒，李宁 Oh iya, selain Li-Ning, ada juga Anta Sports yang jadi brand saingan beratnya Nike sama Adidas juga di Cina. Dan Anta Sports ini juga suka jadi sponsor atlet-atlet Cina ya, terutama di Olimpiade sejak 2019. Jadi apa itu Adidas Nike? Li-Ning Anta lah. As a sponsor of the Chinese Olympic team, Anta has found a place among Chinese shoppers as a brand that matches growing nationalist sentiment. Anta supports the new generation of Chinese Olympic athletes. Terus selain sepatu, brand-brand lokal Cina juga tuh pada bermunculan di sektor lain. Kayak di sektor fast food ada yang namanya Tastian, di kopi-kopian ada Luckin Coffee. Terus di retail ada Alibaba. Dan kalau di teknologi ya udah banyak banget lah ya brand Cina yang terkenal dan mendunia ya. Nah, brand-brand lokal ini mereka nih pada ngegeser posisi perusahaan-perusahaan Amerika. Soalnya orang-orang Cina tuh jadi pada lebih milih buat beli produk lokalnya daripada produk asing. Apalagi produk asingnya produk Amerika. Wah itu makin males sekarang mereka. Apalagi terus kalau menurut Bloomberg, Xi Jinping juga tuh udah nyeruin ke masyarakat Cina buat beli yang lokal-lokal aja lah udah. Nggak usah sosok beli produk asing lah. Produk-produk lokal Cina juga bagus kok, lebih murah lagi. Jadi ya ngapain beli produk asing cuma gara-gara gengsi. Itu cuma ngerugiin lu doang. Diingetin gitu tuh sama Xi Jinping tuh. Dan ternyata seruannya Xi Jinping ini berhasil. Soalnya produk-produk lokal Cina tuh mulai pada nyingkirin produk-produk asing kan sekarang. Akhirnya orang-orang Cina jadi makin aware sama produk mereka sendiri. Jadinya ya udah, tewas udah itu produk-produk Amrik. I'm sitting in Tastians. It's China's answer to McDonald's. And as you can see it, you have all this language here, made in China, a Chinese burger for a Chinese stomach. And you can see that they've just got all sorts of Chinese imagery around. Terus selain karena bangkitnya brand lokal, faktor selanjutnya adalah karena ekonomi Cina yang emang lagi melambat. Makanya keuntungan brand-brand tadi jadi ikutan turun juga tuh. Iya, jadi kalau menurut Business Insider, sekarang Cina tuh lagi ngalamin deflasi berkepanjangan. Yang justru ngebikin nilai mata uang Cina jadi terkikis. Dan ini diperparah lagi sama tingginya angka pengangguran anak muda di sana. Dan ini bahkan walaupun ditambah dengan kesuksesan brand-brand lokal tadi, pertumbuhan ekonomi Cina tuh tetap masih lambat banget loh. Pertumbuhannya tuh cuma 5%. Dan ini jadi yang paling rendah sejak tahun 1990. Nah terus juga di tahun 2020 kemarin, Xi Jinping tuh lagi aktif-aktifnya ngasih pinjaman dan izin ke para developer buat ngebangun dan ngembangin bisnis properti. Makanya dari situ di Cina tuh kan jadi banyak banget kan apartemen-apartemen baru yang dibangun. Tapi terus ujung-ujungnya banyak yang nggak selesai dan endingnya malah terabaikan.
Malah jadi banyak kota hantu makanya di Cina. Dan akhirnya kebijakan ini jatuhnya malah buang-buang anggaran doang nih. Dan ini ngebikin Cina jadi kelilit utang yang banyak buat modalin para developer tadi. Nah, masalah-masalah inilah yang akhirnya jadi salah satu alasan utama yang ngebikin penjualan produk-produk asing di Cina jadi turun. Karena ya itu, orang Cinanya sendiri lagi pada nggak punya duit kan. The demand for housing will decline alongside population numbers. At the end of 2023, home prices in China dropped to their lowest point in nearly a decade, and with them, investors' confidence. Tapi ya di luar itu, alasan yang paling utamanya banget ya itu sih, karena hubungan Cina sama Amerika yang panas mulu. Kalau menurut Nicholas Burns, duta besar Amerika buat Cina, dia bilang, di antara semua negara yang bermitra sama Amerika, Cina tuh jadi yang paling kompetitif dan paling berbahaya buat Amerika. Tapi terus, sebahaya-bahayanya Cina, sebenarnya Cina sama Amerika, mereka tuh sama-sama saling membutuhkan dalam perdagangan. Dalam ekspor impor, makanya mereka tetap bermitra kan. Jadi buat Amerika, Cina tuh pasar yang potensial banget. Dan buat Cina juga gitu, Amerika adalah pasar yang potensial buat mereka. Jadi ya bener-bener saling butuh ya sebenarnya ya. Tapi terus di sisi lain, Amerika sama Cina juga kan mereka kan saling nggak suka kan. Makanya suka nyenggol satu sama lain. Terutama dalam bidang militer dan politiknya. Jadi sebenarnya cukup unik nih ya hubungan dua negara ini ya. Di satu sisi Amerika butuh Cina buat jadi pasar produk-produk mereka. Belum lagi banyak pabrik Amerika yang didiriin di Cina kan. Tapi di sisi lain Joe Biden ngebatasin produk-produk Cina yang mau masuk ke Amerika. Dan dia ngasih pajak yang gede banget buat produk-produk asal Cina. Jadi ya love-hate abis ini. Emang pajak Amerika buat barang Cina segede apa sih? Kalau menurut Reuters, waktu dia ngejabat, Joe Biden tuh bikin aturan yang ngeharusin perusahaan Cina ngebayar tarif atau bea masuk sebesar 25% buat produk baterai, terus 50% buat semikonduktor sama sel surya, dan 100% buat mobil listrik. Ini kan gila kan, terutama yang mobil listrik. Pajaknya seharga barangnya anjir. Jadi ya emang dibikin gede banget tarif masuk buat produk-produk dari Cina. Bener-bener dibikin susah kalau Cina pengen dagang di Amerika. Dan buat Cina juga, mereka tuh kan butuh Amerika kan buat jadi pasar mereka kan. Dan investasi Amerika di Cina juga tuh itu cukup penting buat Cinanya sendiri dan buat tenaga kerjanya. Tapi terus di sisi lain, Cina juga tuh sering banget nuduh perusahaan Amerika sebagai mata-mata. Dan mereka suka ngelakuin penggerebekan dan penutupan pabrik atau kantor secara sepihak. Walaupun cuma berdasarkan prasangka doang, walaupun cuma berdasarkan suuzon doang, walaupun belum ada buktinya. Ya jadi si Jinping tuh sering banget kayak, perusahaan ini kayaknya ngejual data penduduk kita nih. Nah yang ini kayaknya spionase nih. Gerebek aja lah udah semuanya lah, tangkepin pegawainya semua, tutup usahanya. Sering banget kayak gitu padahal belum ada buktinya. Jadi ya mau dari pihak Amerika ataupun Cina, mereka sebenarnya sama-sama rese ya. Walaupun ya sebenarnya sama-sama butuh juga. Ya kayak yang gue bilang tadi, bener-bener love-hate relationship banget ini mereka. Dan masih menurut Nicholas Burns, hubungan yang unik ini bakalan terus berlanjut seenggaknya selama 1 dekade ke depan. Jadi menurut dia, Amerika sama Cina tuh bakalan tetap nggak akur tuh, walaupun sebenarnya sama-sama saling butuh dalam hal ekonomi. Deh, nggak mau ngaku deh. And in the US, up until recently, actually, there was a standard car tariff, the most favored nation tariff as it's known, 2.5%. So it wasn't much for China. Then, of course, Donald Trump came in and he raised it. He raised it by 25%. A lot of people thought Joe Biden wouldn't continue that, but now he has actually gone further. He's doubled down. Actually, he's kind of quadrupled down on Donald Trump. A new 100% tariff. That's on top of the 2.5%. So actually, it's 102.5%. Nah, kalau menurut Chiang Wei-kong, Presiden Aptar Asia, dia bilang, walaupun sebagian besar perusahaan Amerika tuh pada pesimis sama prospek bisnis mereka di Cina, tapi ada beberapa brand yang malah ningkatin investasi mereka di sana loh. Walaupun performa mereka di Cina tuh lagi turun, tapi tetap mereka naruh uang terus di situ. Perusahaan-perusahaan yang begini tuh contohnya P&G, L'Oreal, sama Estée Lauder. Ya kebanyakan perusahaan-perusahaan di bidang kecantikan sih ya, sama makanan kemasan dan produk kesehatan juga. Iya, jadi mereka nih yakin kalau penurunan ini tuh sifatnya tuh cuma sementara aja. Mereka tetap yakin secara jangka panjang justru Cina tuh bakal ngebawa keuntungan yang lebih gede lagi nantinya. Makanya mereka nggak takut tuh buat investasi lebih banyak terus tuh di sana tuh, walaupun sebenarnya lagi menurun penjualannya. Terus juga kalau menurut Nicholas Burns tadi, walaupun perusahaan-perusahaan gede kayak Apple, McD, Starbucks, Nike, dan lainnya mereka tuh lagi ngalamin penurunan, dan mereka tuh nggak puas sama apa yang lagi terjadi di Cina,
Tapi mereka tuh tetap nggak mau ninggalin Cina sepenuhnya loh. Jadi walaupun mereka harus nutup banyak cabang dan toko di Cina, tapi tetap mereka tuh nggak akan sepenuhnya ninggalin Cina. Dan ini terutama nih perusahaan-perusahaan non-teknologinya ya. Soalnya Cina kan paling kompetitif kan di bidang teknologi kan. Jadi yang teknologi tuh ya bisa dianggap masih punya harapan lah ke depannya lah. Jadi ya kemungkinan besar mereka masih bakal terus stay nih di Cina nih. Kecuali kalau nanti misalnya di masa depan ada hal-hal yang mendesak kayak perang segala macam yang ngebikin bisnis-bisnis ini harus pergi dari Cina, baru tuh mereka pergi tuh. Tapi selama nggak ada apa-apa, selama Cina sama Amerikanya masih sensi-sensian doang, ya mereka masih bakal tetap stay di Cina. Jadi ya itu ya, selain bangkitnya brand-brand lokal Cina yang emang nggak kalah bagus, selain itu alasan lain kayak faktor ekonomi sama hubungan geopolitik Cina Amerika tuh itu juga ngaruh banget ke penurunan eksistensi brand-brand raksasa Amerika di Cina. Dan disebut kemungkinan hubungan mereka yang kayak gini nih masih bakal terus berlanjut seenggaknya sampai 10 tahun ke depan kan tadi. Dan buat pasar Cinanya sendiri ya ini emang susah ditebak sih bakal kayak gimana ke depannya nanti. Soalnya ya Xi Jinpingnya juga kan tipe pemimpin yang susah ditebak kan. Tapi menurut lu gimana nih? Apakah brand Amerika di Cina nih bakal mati atau justru nantinya bakal naik lagi? Yang mana nih? Silakan komen. Executives of some of America's biggest brand names in China are increasingly worried about their weak performance in the country. Local brands are expanding so rapidly in China. Any CEO who is worried about his performance, his profits, is going to be threatened by them. We have seen stock prices fall, Nike stock prices fall, for example, on the back of kind of weakening performance in China. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang brand-brand Amerika di Cina yang mulai kalah saing sama brand lokalnya. Paling mantep ya, itu sih tadi Li-Ning tuh ya, itu keren banget tuh. Dan ini kalau mungkin lu ngerasa suara gue agak-agak beda, agak-agak lebih, apa ya, lebih manly lah. Agak lebih berat segala macam. Ini soalnya gue lagi serak nih, nggak tahu kenapa. Ini kalau lu mau tahu ya, selama gue syuting tadi aja tuh gue tuh sebenarnya sambil ngunyah ini nih. Ngunyah kencur gue biar agak enakan. Cuma ya gitu, enakannya paling cuma beberapa detik doang. Habis itu ya balik lagi, jadi berat lagi, jadi serak lagi. Jadi ya mohon maaf buat kekurangannya dan ya mohon doanya semoga cepat sembuh lah. Ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin ke video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.